Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firza Raja Amanah, NIM 19331122. Akan memaparkan materi pada pertemuan 2, yaitu algoritma program. Dalam bahasa pemrograman komputer ialah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa program ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa program yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Dan kemudian dalam pengelompokan bahasa komputer ada 4, yaitu Object Oriented Language atau menggunakan Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C. Dan selanjutnya ada High Level Language atau bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Pascal dan Basic. Kemudian ada Middle Level Language atau bahasa level tingkat menengah seperti bahasa C. Dan kemudian ada level terendah dari bahasa atau low level language seperti bahasa assembly. Dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa ini berisi instruksi-instruksi dengan menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti oleh manusia seperti bahasa Inggris dan matematika. Kalau bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language berisi instruksi yang diberikan berupa kode mnemonic seperti add, div, stlout, imp, dan lainnya. Namun tingkatan ini mempunyai banyak kekurangan yang dimiliki, yaitu bahasa tersebut mesti diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin komputer karena hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Dan kemudian ada yang tingkat rendah atau low level launch. Bahasa pemrograman ini berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode-kode biner atau binary kode, yang dimana kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa perlu melalui proses kompilasi. Namun tingkat ini mempunyai banyak kekurangan sehingga dibuatlah tingkat lanjutannya, yakni tingkatan medium. Kemudian ada generasi bahasa pemrograman. Ada 5 generasi, yaitu dari generasi pertama yaitu menggunakan bahasa mesin atau machine language. Generasi inilah yang pertama kali dibuat. Dan selanjutnya ada generasi kedua, penerus dari generasi machine language, yaitu assembly language atau assembler. Dan kemudian ada generasi ketiga adalah high level programming language seperti C and Pascal. Kemudian ada generasi selanjutnya atau generasi keempat, yaitu GL atau fourth generation language seperti SQL. Dan kelima adalah generasi dengan dari bahasa pemrograman, yakni programming language based object oriented and web development. Kemudian proses pembuatan program, yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber atau source code menjadi bahasa mesin, machine language. Ini terdiri dari dua macam, yaitu kompilasi dan interpretasi. Kemudian kalau logika berpikir manusia seperti program, pengertian logika ini atau logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah
epistemologi, etika, dan estetika. Penalaran untuk penarikan kesimpulan itu ada dua, deduktif dan induktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus, dan kemudian induktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar yang khusus ke umum. Kemudian selanjutnya yaitu algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi Al-Khwarizm menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabr wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar atau algebra. Model penyusunan algoritma ada 3, yaitu dengan menggunakan bahasa semu atau pseudocode, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Kemudian dengan diagram alur atau flowchart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggunakan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasanya juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Untuk lebih jelasnya, cara penulisan algoritma, pseudocode, flowchart, dan kemudian kalimat deskriptif. Untuk penjelasannya, pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan pseudocode adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Umumnya bahasa pemrograman itu kebanyakan kode yang dan hanya bisa dibaca oleh mesin. Tetapi pseudocode ini tujuannya yaitu memang untuk dapat dibaca oleh manusia. Dan kemudian ada flowchart. Flowchart adalah suatu bagian dari simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dan kemudian ada kalimat deskriptif. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Jadi sekian itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.